Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atau Jenderal Prabowo Subianto mengancam Amerika Serikat dan Israel jika tak segera tunduk dengan aturan PBB, maka akan ditindak, dan Subianto akan menganaktirikan Amerika Serikat. Meskipun kita tahu bahwa Amerika super kuat, sebagai seorang jenderal dan paham tentang militer, ia tahu seberapa kuat Amerika, seberapa kuat pula China, dan seberapa kuat Rusia. Karena itu, Prabowo menegaskan, jika Amerika mau diatur untuk terjadi kedamaian, maka itu mudah. Tetapi, jika Amerika ngeyel, mau tidak mau, Prabowo atau Indonesia bergabung dengan China dan Rusia. Jika saja Indonesia sudah gabung sama Rusia dan China, maka alamatlah Amerika akan tenggelam. Itu pasti dan pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca politik luar negeri Prabowo, dan tampaknya Prabowo akan menggoyang Amerika. Bahkan jika Amerika ngeyel, itu pasti konyol dan bisa bubar. Itu pasti, kata dari Bapak Ibu semuanya, dan apa yang telah Bapak Ibu. Tapi ngomongnya koronnya nggak turun loh Pak, koronnya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan. Saudara, membaca politik luar negeri Prabowo Subianto tentu saja membuat banyak pihak, terutama Amerika Serikat, menjadi bergidik dan ketakutan. Karena Prabowo sudah menjelaskan dan mengancam Amerika, jika Amerika tak mau diatur oleh Prabowo, maka bisa jadi Indonesia akan bergabung dengan China dan Rusia. Yaitu Sukhoi Su-57 jet tempur generasi kelima. Rusia siap gandeng Indonesia produksi bersama jet tempur siluman Su-57 bila dikecewakan Korsel di proyek KF-21 Bora Mae. Audio Jungle. Audio Jungle. Indonesia saat ini tengah terlibat dalam kerjasama strategis dengan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 yaitu KF-21 Bora Mae. Namun, proyek ini tidak berjalan mulus, terutama terkait pembagian biaya, transfer teknologi, hingga berbagai macam dalam komitmen antara Korea Selatan dan Indonesia. Tetapi dalam perjalanannya, baru beberapa saat saja Indonesia sudah dituduh mencuri. Persoalan inilah yang membuat insinyur-insinyur Indonesia enggan lagi mau bekerja dengan Korea Selatan. Artinya, perjanjian awal Korea Selatan atau komitmen dengan Korea Selatan itu seakan kita dibohongi. Insinyur-insinyur kita adalah mereka pemegang ilmu. Pasti tentu saja mereka paling benci dan paling marah dan berang kalau dituduh melakukan pencurian teknologi sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak Korea Selatan itu. Sebagai anak bangsa tentu saja
Melihat kondisi itu sangatlah memalukan, bahkan turut berang. Demikian pula jutaan netizen Indonesia mendorong untuk hentikan kerjasama Korea Selatan itu. Dan ternyata Korea Selatan, dia tidak terlalu pandai atau tidak menguasai teknologi. Ternyata di belakang Korea Selatan ada Amerika Serikat. Hal inilah yang membuat berang anak-anak bangsa. Dan Prabowo tahu itu. Untuk itu, dengan ngeyelnya belakangan ini, maka Indonesia mengancam Amerika. Pengaruh besar Indonesia, Donald Trump siap tinggalkan Israel. Amerika Serikat memang memiliki alasan seiring dengan dan rendahnya kekuatan yang dimiliki. Sementara ancaman dari China dan Rusia makin mengencang. Di satu sisi, Amerika membutuhkan para diplomasi atau penengah, dan tampaknya Amerika memilih penengah. Yang dibutuhkan adalah Indonesia. Hal ini tentu saja Prabowo lah orangnya, karena Prabowo selain dia seorang presiden juga ahli diplomasi dan memahami ketiga kekuatan besar di dunia itu. Hal ini tentu merupakan satu dan stabilitas global. Salah satu contoh konkret dari pengaruh Indonesia adalah dalam menyikapi konflik Israel-Palestina yang merupakan isu sensitif dan sudah berlangsung selama beberapa dekade. Baru-baru ini Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai sekutu kuat Israel tampaknya siap untuk mengubah posisinya dalam khususnya kasus di Gaza. Bahkan ada pernyataan dari Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutkan keinginannya untuk mengundang Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia ke Amerika untuk berdialog lebih lanjut terkait dengan kebijakan Timur Tengah. Sejak lama Indonesia telah dikenal sebagai negara dan posisi jelas dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia merupakan negara dengan popularisasi populis Muslim terbesar di dunia. Sebagai negara yang berkomitmen atas hak asasi manusia, Indonesia selalu menyoroti pentingnya perdamaian di Timur Tengah, khususnya terkait dengan situasi Palestina. Sikap tegas Indonesia terhadap Israel yang terus melakukan pendudukan terhadap wilayah Palestina telah menjadikan negara ini sebagai salah satu suara penting dalam forum internasional, baik itu di tingkat PBB maupun organisasi internasional lainnya. Namun, pengaruh Indonesia tidak hanya terbatas pada retorika politik saja, melainkan Indonesia juga telah berperan aktif dalam berbagai upaya diplomatik, termasuk menjadi mediator dalam dialog antar negara di kawasan tersebut. Indonesia juga telah membangun hubungan dengan Amerika Serikat, China, dan Rusia. Karena itu, jika Israel ngeyel, mau tidak mau, dia akan bisa dibantai rame-rame. Selain itu, kekuatan besar yang saat ini dimiliki Indonesia, di mana di belakang Indonesia ada China dan Rusia, dan juga beberapa negara-negara kuat lainnya, diantaranya negara-negara Muslim atau negara Oki. Kekuatan inilah tidak bisa dipandang remeh oleh Israel, sehingga dipastikan bahwa Palestina akan merdeka dalam waktu singkat. Selain itu, Prabowo, pertemuan yang barusan berlangsung atau sementara berlangsung di Mesir itu tentu saja mendahulukan agar dunia bisa terjadi perdamaian. Hentikan, stop perang, karena peperangan itu tidak ada gunanya. Tetapi jika negara-negara yang doyan perang itu masih terus ngeyel, mau tidak mau Indonesia tentu memiliki keputusan, dan keputusan itu pasti akan diikuti oleh China dan juga Rusia
Demikian pula negara-negara BRICS dan OKI. Kekuatan inilah tidak boleh dipandang remeh oleh Amerika dan Israel. Dan jika mereka ngeyel terus, mau tidak mau, itu bisa terjadi perang besar. Dan bisa jadi pula akan terjadi kehancuran mereka. Prabowo juga mengingatkan bahwa kehadiran pemerintah Republik Indonesia belakangan ini bukanlah kehadiran pemerintah sebelumnya. Jika Indonesia masih mau mengatur dunia, maka harus ikut. Dan kalau masih ngeyel, mau tidak mau, Indonesia bisa mengambil sikap. Karena sikap Indonesia akan diikuti oleh banyak negara kuat, termasuk China dan Rusia. Demikian pula negara-negara BRICS yang ada di belakangnya. Kehadiran Indonesia kali ini sebagai diplomator yang handal tentu saja tidak boleh dipandang remeh oleh negara manapun termasuk Amerika. Selain itu pula diingatkan kepada Israel agar hentikan segera kejahatanmu dan kembali berikan semua hak-hak Palestina, karena hak Palestina merupakan hak yang sudah diketahui oleh seluruh negara. Bahkan negara-negara Arab pun sudah mendesak hal ini untuk segera agar Israel dikeluarkan dari PBB, karena dia selain melanggar hukum humaniter dan juga melanggar karena pendudukannya dan penjajahannya secara ilegal di wilayah Palestina itu merupakan salah satu kesalahan besar, dan kesalahannya ini tidak boleh dibiarkan. Israel harus dihukum. Demikian tegas negara-negara Arab mendesak PBB. Serta dampak kemanusiaan yang dirasakan oleh warga sipil Palestina di Gaza. Presiden terpilih Amerika Serikat yang menjanjikan kebijakan luar negeri yang lebih moderat dan berbasis pada prinsip-prinsip multilateral, tampaknya mulai mempertimbangkan perubahan posisi dalam masalah ini. Beberapa analis berpendapat bahwa Amerika Serikat siap untuk meredakan dukungannya terhadap Israel dan mencari pendekatan yang lebih seimbang dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Dalam konteks ini, Indonesia melalui diplomasi yang dilakukan Indonesia berbagai forum, bahkan Indonesia pun tak peduli lagi dengan sanksi kasar, bahkan kali ini Ataskan kepentingan strategisnya di atas risiko sanksi. Tawaran Rusia ini sejalan dengan visi pertahanan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya modernisasi alat utama sistem senjata dan penguatan kemandirian industri pertahanan. Jika proyek KF-21 terus menghadapi kendala, opsi kerjasama dengan Rusia dalam produksi Su-57 dapat menjadi alternatif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek tetapi juga memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan. Keputusan untuk bergeser dari KF-21 Boramai ke Su-57 Velon akan menjadi langkah besar dalam strategi pertahanan Indonesia. Namun, langkah ini membutuhkan pertimbangan mendalam, termasuk terkait potensi sanksi, transfer teknologi, dan biaya. Jika Rusia serius dengan tawarannya, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat modernisasi pertahanan sekaligus membangun ekosistem industri yang lebih mandiri. Bagaimana langkah Indonesia ke depan? Hanya waktu yang akan menjawab. Tetapi peluang ini membuka lembaran baru dalam hubungan strategis antara Indonesia dan Rusia di sektor pertahanan. Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Lantaran memiliki andil besar dan mempromosikan kekayaan alam. Kami butuh dukungan dari Bapak Ibu semuanya dan apa yang telah Bapak Ibu. Tapi ngomongnya korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini?
Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan. Saudara, apa yang telah dipaparkan oleh diplomasi Indonesia tersebut, terutama masalah Timur Tengah dan juga situasi global, tentu saja Indonesia memiliki sikap, dan Indonesia tahu seberapa kuat Amerika, seberapa kuat Rusia, dan juga seberapa kuat China. Disinilah Indonesia memiliki peran penting. Untuk itu, saudara, demikian catatan ini, saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga catatan ini bisa memberi manfaat buat kita semua.